Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya amat memahami dan amat sangat bersimpati kepada seluruh saudara-saudara yang hadir di tempat kita ini, khususnya para kader-kader Nasdem yang saya banggakan, yang mempunyai keteguhan hati, kemampuan diri dan militansi diri untuk memperjuangkan sesuatu yang memang perlu amat kita perjuangkan. Pemilihan umum adalah suatu momentum yang amat sangat berarti, yang amat sangat strategis, yang amat sangat penting bagi perjalanan ke depan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka tidak ada waktu untuk bersikap masa bodoh. Tidak ada keinginan kita untuk biarkanlah hari tanggal 14 Februari itu berlalu begitu saja. Kita yakin dan percaya dengan kemampuan dan energi yang masih ada pada diri kita, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan daya gunakan itu untuk sepenuhnya berangkat ke TPS dan menetapkan hati memilih calon yang kita pilih, saudaraku semuanya. Siapa calon presiden kita? Siapa? 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 Ah, tepat sekali, tidak ada meleset sedikit pun. Calon kita adalah nama lengkapnya Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan. Kita memiliki calon kita. Kenapa kita memilih Anies Baswedan? Inilah pertanyaan yang paling penting untuk kita pahamin dan sekaligus untuk kita jelaskan kepada sanak saudara kita, andai tolan kita, para sahabat kita, para saudara kita, para tetangga kita, dan pada masyarakat secara luas. Permasalahan bangsa yang kita hadapin, permasalahan perjalanan, model dan sistem demokrasi yang kita miliki. Kita mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Artinya permasalahan yang lebih besar dari apa yang selama ini kita hadapi. Baik itu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam negeri maupun permasalahan yang menyangkut hubungan dalam dan dunia internasional. Maka kita harus menentukan pilihan kita. Dari semua calon-calon presiden, kita anggap mereka semuanya mempunyai hak yang sama. Putra-putra terbaik bangsa ini, putra-putra terbaik bangsa ini. Tetapi adalah hak kita untuk memilih yang terbaik daripada yang baik-baik, saudaraku semua. Itu hak kita. Maka kalaulah jalannya proses demokrasi untuk melaksanakan pemilihan itu terganggu, baik oleh orang-orang yang tidak memahami, tidak mengerti esensinya, betapa pentingnya pemilu yang bebas, pemilu yang bersih, pemilu yang adil, tapi sengaja mengotorinya, merusaknya. Saudara-saudara, kita insya Allah tidak tinggal diam dan kita akan hadapi itu. Bukan hanya kita, tapi kita yakin dan percaya seluruh komponen, seluruh elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang yang ada dan mereka miliki, apabila mereka masih mempunyai hati dan nuraninya, dan apabila mereka masih mampu menjaga akal sehatnya, mereka pasti akan menyatakan tidak ada tempat untuk mereka yang merusak jalan yang perdamaian untuk melaksanakan pemilu.
nasib pemilu, saudara-saudaraku semua. Kita akan hadapi itu. Kita akan hadapi itu. Rakyat akan hadapi itu. Dan tentu ini akan membahayakan stabilitas nasional yang kita miliki pada saat ini. Artinya apa? Artinya kita berjudi dengan satu situasi yang tidak perlu sebenarnya harus terjadi. Kita mau perdamaian yang kita miliki tetap terjaga. Kita mau stabilitas bangsa ini tetap terjaga. Kita mau jalannya pembangunan ini untuk berjalan terus, saudara-saudaraku semuanya. Maka adalah kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga rasa damai itu, untuk menjaga persatuan, semangat persaudaraan di antara kita satu sama lain. Maka saya ingatkan kepada siapapun yang memang mempunyai kesadaran dan kecintaan terhadap negeri yang kita miliki ini. Sekali lagi saya katakan dan berulang kali telah saya katakan, persatuan nasional kita itu jauh lebih berarti, lebih penting daripada pemilihan umum itu sendiri. Buat apa pemilu? Hanya untuk memuaskan hawa nafsu, kepentingan memenangkan satu kelompok, satu golongan semata-mata? Buat apa pemilu? Buat apa pemilu? Untuk memaksakan dan mengajar masyarakat, bukan membangun kesadaran semakin pintar, tapi membodohi rakyatnya sendiri. Tidak ada artinya pemilu. Rakyat yang miskin memang harus dibantu. Itu bukan hanya pekerjaan pemerintah semata-mata. Kita semua harus ikut bertanggung jawab bahwasanya si kaya, si yang punya harus membela dan membantu si miskin. Semangat kegotong royongan, semangat musyawarah dan mufakat, semangat membangun rasa di antara kita ini lebih hebat, saling menghargai satu sama lain, lebih penting dari bantuan 10 kg beras, saudara-saudara. Itu lebih berharga daripada sekian ratus ribu rupiah yang diperlukan oleh rakyat miskin itu sendiri. Kita sepakat untuk itu. Yang miskin harus terbantu. Dan memang itulah tugas pemerintah. Kita tetap akan mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang berarti untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Kita tetap mendukung berbagai kebijakan itu. Tetapi kebijakan yang kita anggap kurang tepat, kebijakan yang membawa konsekuensi bukan kita semakin maju tetapi mundur, kita katakan stop, jangan lanjutkan itu. Kita bilang stop, jangan lanjutkan itu. Inilah tugas kita bersama. Dan memang hak kepada kita diberikan oleh sistem demokrasi yang ada di negeri ini. Demokrasi itu artinya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat, bersarikat. Dan kita memiliki itu, memilih, itu hak kita. Tapi kewajiban kita juga untuk mengimbangi hak-hak yang kita miliki, yaitu bangun kesadaran kita. Kewajiban kita sebagai warga negara, bahwasanya kita berpikir secara kritis, kita berpikir secara objektif, yang benar, katakan itu benar. Yang benar, katakan itu benar. Tetapi yang salah,
walaupun kepada adik sendiri, walaupun kepada saudara yang kita sayangin sendiri, walaupun kepada orang yang kita sayangin dan kita usung sendiri, kita harus berani secara jujur menyatakan tidak, karena dia salah, saudaraku semuanya. Salah dinasti politik. Pikiran inilah pikiran-pikiran dasar yang memiliki sesuatu yang lebih memperkuat dasar keimanan kita, saudaraku semuanya. Salah dinasti politik. Bahwasanya kita berjalan di jalan yang sirotol mustaqim. Insya Allah bangsa ini, bangsa Indonesia, yang dimana konsepsi kebangsaannya telah diatur sedemikian oleh pemikir-pemikir besar bangsa ini, telah bersepakat model negara ini, sistem negara ini bukan model kerajaan, bukan model negara-negara agama juga, tapi ditetapkan negara republik. Negara republik itu artinya bukan satu untuk semua, dan bukan juga semua untuk satu. Republik mengatur semua untuk semua, saudaraku semua. Semua untuk semua, maka harus ada jelas pemisahan kepentingan hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, dan hak-hak publik masyarakat. Kewajiban bagi para elit bangsa ini, pemuka-pemuka masyarakat bangsa ini, untuk melaksanakan pendidikan, mengedukasi masyarakat bangsanya sendiri dengan sistem demokrasi yang begini bebas seperti apa yang kita miliki. Kalau bangun kesadaran masyarakat kita masih seperempat, masih seperdelapan, belum mencapai setengah, mereka hanya mengerti hak-haknya, tapi belum mampu, belum sadar demokrasi itu akan efektif apabila ada keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, disinilah pemuka-pemuka masyarakat, elit-elit bangsa ini, termasuk tokoh-tokoh partai politik, untuk lebih mengedepankan kepentingan publik, membangun kesadaran bangsanya sendiri, bukan numpang terhadap kebodohan demi kebodohan bangsanya, demi kepentingan pribadi kelompoknya. Kiri ikut kiri, kanan ikut kanan, mundur maju, atas bawah. Nah, bukan anak Medan namanya itu. Maka kepada saudara kita yang berada dari Sumatera Utara ini, kita katakan, ini Medan, Bung, ini Sumatera Utara. Itu boleh gertak sana, gertak sini, di mana-mana. Jangan coba-coba gertak di Sumatera Utara ini. Jangan coba. Kita lawan. Kita lawan. Untuk itulah saudara-saudaraku, dengan doa dan harapan saudara-saudara semuanya yang sedang siang hari tadi menunggu kami, baik menunggu calon presiden kita Anies Baswedan dan pribadi saya, terimalah rasa hormat kami berdua kepada kalian semuanya. Terima kasih kepada saudara semuanya. Yakin dan percayalah, pepatah lama menyatakan, pulau Pandan jauh di tengah, di balik pulau Siangsa dua, hancur badan dikandung tanah, budinya baik dikenang jua. Selamat berjuang saudaraku semuanya. Yakin dan percayalah, di jalan yang benar ini, di jalan yang sirotol mustaqim ini, apapun rintangannya, apapun
apapun handicapnya, tantangannya, kita mampu akan hadapin itu. Semoga Allah meridhoin perjuangan kita bersama. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.